Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Insinyur Ahmad Kurnain, STMM, dosen tetap program studi teknik sipil, Fakultas Teknik, Universitas Abdurrahman Pekanbaru. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk beraktivitas. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengajaran melalui mata kuliah Manajemen Konstruksi. Mata kuliah Manajemen Konstruksi merupakan mata kuliah semester 3 dengan kode mata kuliah MPB T2302 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk masing-masing pertemuan, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip pengelolaan proyek konstruksi agar proyek dapat diselesaikan secara efektif, efisien, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya. Tidak hanya itu, mahasiswa juga mempelajari berbagai metode perencanaan dan pengendalian proyek seperti Work Breakdown Structure, Critical Path Method, Precedent Diagram Method, Program Evaluation and Review Technique, dan Kurva S. Kuliah Manajemen Konstruksi, mahasiswa diperkenalkan dengan konsep prinsip dasar pengelolaan proyek konstruksi. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pemahaman konsep dasar manajemen konstruksi serta kemampuan mengelola proyek mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga penutupan untuk mencapai sasaran proyek. Pencapaian pembelajaran lulusan program studi yang dicapai melalui mata kuliah ini mengacu pada CPL yang telah ditetapkan dan divalidasi oleh program studi, yaitu bentuk lulusan yang memiliki sikap profesional, disiplin, bertanggung jawab, serta mampu bekerja sama dalam penyelenggaraan proyek konstruksi. Selain itu, mahasiswa diharapkan menguasai konsep dasar manajemen proyek, mampu menganalisis, menyelesaikan permasalahan proyek, dan terampil mengendalikan serta memadministrasi proyek dengan menggunakan metode CPM, PERT, Kurva S, dan Breakdown Structure. Capaian pembelajaran mata kuliah yang harus dicapai mahasiswa adalah CPMK 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar manajemen konstruksi, proses kerja, dan unsur-unsur pelaksanaan proyek. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis hubungan antar aktivitas proyek menggunakan metode network planning dan metode PERT. CPMK 3, mahasiswa mampu menghitung produktivitas sumber daya dan memahami sistem pembayaran dalam proyek konstruksi. Dan CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menyusun jadwal pelaksanaan proyek dan memantau kemajuan pekerjaan dengan menggunakan Kurva S. CPMK yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip manajemen dan administrasi kontrak konstruksi. Terakhir, CPMK yang keenam, mahasiswa mampu menyusun Work Breakdown Structure sebagai dasar perencanaan dan pengendalian proyek konstruksi. Pelaksanaan mata kuliah ini, proses pembelajaran mengacu pada 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Pada tahap delivery, saya menyampaikan materi pembelajaran secara sistematis sesuai dengan RPS melalui penjelasan, presentasi, dan contoh kasus yang relevan. Materi dimulai dari konsep dasar hingga penerapannya dalam manajemen proyek konstruksi, agar mahasiswa mampu memahami teori dan menghubungkannya dengan praktek di lapangan.
Pada tahap interaction, saya mendorong keaktifan mahasiswa melalui diskusi, tanya jawab, dan penyelesaian studi kasus terkait manajemen proyek konstruksi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, melatih kemampuan berpikir mahasiswa kritis, dan membangun kemampuan mahasiswa dalam menganalisis permasalahan proyek. Kemudian, pada tahap assessment, saya melakukan penilaian secara kelanjutan melalui tugas, kuis, proyek, UTS, dan UAS sesuai dengan RPS. Ini bertujuan untuk mengukur ketercapaian kompetensi mahasiswa, baik dalam konsep maupun menerapkan prinsip-prinsip manajemen konstruksi dalam penyelesaian permasalahan proyek. Sumantif dilaksanakan melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester untuk mengukur ketercapaian pembelajaran mahasiswa. Untuk memudahkan mahasiswa mencapai capaian pembelajaran, materi perkuliahan disusun secara bertahap dan saling berkesinambungan, yaitu 6 materi pertama berkaitan langsung dengan penyusunan work breakdown structure sebagai dasar perencanaan proyek. Sedangkan 4 materi berikutnya merupakan pengembangan work breakdown structure dalam penjadwalan evaluasi, pengendalian, dan pengukuran kemajuan proyek. Materi pembelajaran didukung oleh berbagai media seperti video, kuis, interaktif, dan bahan ajar digital sebagai pendukung proses belajar. Interaksi pembelajaran berlangsung secara 2 arah, melalui diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi antar dosen dan mahasiswa. Dalam perkuliahan ini, saya menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa yang disebut dengan student-centered learning, melalui kombinasi ceramah interaktif diskusi, studi kasus, penugasan berbasis proyek, serta penggunaan perangkat lunak pendukung perencanaan proyek. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan analitis dan keterampilan mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan nyata di bidang konstruksi. Kemudian, penilaian dilakukan secara berkelanjutan dengan metode pembobotan, yaitu kehadiran sebesar 5%, tugas individu maupun kelompok sebesar 15%, ujian tengah semester 40%, dan ujian akhir semester sebesar 40%. Sehingga penilaian terpenuhi menjadi 100%. Akhir, dalam penyampaian materi kuliah, referensi utama yang saya gunakan antara lain karya Wolfram, Clifford, Gray, and Eric Budi Santosa, serta Mikhail Sugianto. Kemudian saya juga menggunakan referensi tambahan, yaitu buku ajar yang saya susun sendiri mengenai sistem perencanaan proyek, struktur, dan estimasi biaya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran di kelas sebagai implementasi kegiatan belajar mengajar saya pada mata kuliah manajemen konstruksi. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah yang mana atas kesehatan yang diberikan pada kita. Pada hari ini kita akan mengikuti mata kuliah sebagaimana biasa, ya. Mata kuliah ini merupakan rangkaian dari beberapa mata kuliah yang ada di teknik sipil, ya. Selain ekonomi teknik, juga kita akan mempelajari tentang integrasi daripada manajemen konstruksi, ya. Nah, jadi pada siang hari ini, sebelum kita mulai dengan mata kuliah yang baru, maksud saya topik pembahasan yang baru, saya ingin bertanya dulu kepada adik-adik, apakah adik-adik dalam keadaan sehat sejahtera? Ya, syukur alhamdulillah, ya. Baiknya mahasiswa-mahasiswa sekalian, saya harus sebutkan. Yang pertama saudari kita, kemudian Mugis, dia, Ipko,
Esra, Jaka, Eliza, Prabowo, Farhan. Ya, baik. Adik sekalian, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa dulu ya untuk keselamatan dan kesehatan kita, supaya kita diberikan keberkahan dan dapat melaksanakan perkuliahan ini dengan baik sampai selesai ya. Berdoa, mulai. Selesai ya. Work breakdown structure ini, tujuan dari pelajaran ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu ya nanti memahami tentang work breakdown structure. Apa itu work breakdown structure ya kan? Kemudian mengerti bagaimana teknik pembuatan WBS ini. Teknik pembuatan work breakdown structure. Ya, baik itu secara keseluruhan yang besar atau yang sederhana. Ya. Kemudian kita juga akan mengenal tentang bentuk-bentuk WBS, karena WBS ini terbagi ada beberapa ya. Ada work breakdown structure, ada work breakdown structure organisasi, ada work breakdown structure keuangan gitu ya. Tapi hari ini kita fokus pada work breakdown structure untuk konstruksi. Ya. Kemudian yang terakhir itu mampu membuat WBS sesuatu dalam satu proyek, walaupun itu adalah WBS yang sederhana ya. Gitu ya. Nah, ini adalah bentuk hierarki proyek ya. Bagaimana adik-adik lihat gambar ini adalah kita bagi terhadap 53 level ya. Level 1, level 2, level 3 ya. Jadi dari proyek itu apa keinginan kita itu mewujudkan proyek itu terjadi, kita bagi lagi dia menjadi pekerjaan utama. Pekerjaan utama ini dapat dibagi lagi, pekerjaan utama 1, pekerjaan utama 2, pekerjaan utama 3, pekerjaan utama 4, gitu ya, begitu seterusnya ya. Kemudian pekerjaan utama lagi, pekerjaan utama ini kita spill lagi dia, ya, jadi sub 1, sub 2, sub 3, ya. Nah, sampai dengan level 3. Nah, untuk level 3 itu artinya kita sudah mencapai kepada pekerjaan yang sudah kita tidak bisa breakdown lagi, ya, sudah tidak bisa kita breakdown lagi, ya. Nah ini adik-adik bisa melihat ya bahwa ini adalah bentuk hierarki dari suatu pekerjaan, yaitu pekerjaan sederhana ya untuk pembuatan rumah ya, rumah sederhana ya. Kalau di sini kita lihat di situ ada gambar fondasi ya. Mungkin saya bisa jelaskan begini. Katakanlah di sini pekerjaan fondasi ya. Nah, pekerjaan fondasi itu turunannya adalah pekerjaan galian ya. Galian. Nah, setelah galian itu apa? Kita membuat backcasting. Ya kan? Kita turunkan lagi dia, buat backcasting. Nah, setelah backcasting apa lagi? Pembesian. Iya, kita rakit dulu besinya, ya. Nah, ini besi. Pembesian. Nah, setelah pembesian baru pengecoran. Nah, ini prinsipnya itu terbalik ya. Antara pelaksanaan dan pelaksanaan. Terbalik itu maksud saya begini. Kalau perencanaan itu kerucutnya begini. Ya. Nah, kalau di breakdown structure, ya, kerucut itu kita balik begini dia. Nah, itu ya. Jadi ini nomor 1, ini nomor terakhir, katakanlah nomor 8. Nah, kalau di sini nomor 1, di sini nomor 8 gitu ya. Jadi kita mulai dari nomor 1, tetapi kita ambil urutan yang paling bawah. Ya kan? Nah, ke atas ya gitu ya. Baru di sini dapat pekerjaan fondasi. Gitu ya, kira gitu ya. Jadi oke, atas penjelasan tadi mungkin adik-adik saya kira sudah memahami ya masalah breakdown structure. Sekarang saya ingin adik-adik menjawab ya dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan saya ajukan ya. Untuk pertanyaan itu coba
saudara sebutkan atau adik-adik sebutkan manfaat daripada menggunakan work without structure dalam pelaksanaan proyek? Yo, ada yang bisa? Ya, silakan. Farhan. Kenapa? Iya, itu ya. Ruang lingkupnya itu jelas, ya. Ruang lingkup proyek itu jelas. Kenapa? Karena kita sudah membuat video structure-nya, sudah kita data. Ya. Nah, kemudian apa lagi, adik-adik? Ya. Kenapa? Pekerjaannya lebih terukur, ya. Lebih terukur atau terstruktur, ya. Kita mulai itu tidak terbalik-balik. Mulai dari bawah sampai atas tuh, dari perencanaan sampai pelaksanaan sampai serah terima, itu ya kerjanya ya. Kemudian ada lagi? Ada lagi? Ya, Dimko? Iya, jelas ya. Karena perencanaan sudah terstruktur, teratur gitu ya. Itu memudahkan kita untuk melakukan perencanaan gitu ya. Oke, masih ada lagi? Bisa jawab? Ya, Saudara Rasad, ada yang mau ditanyakan? Menggunakan estimasi biaya. Ya. Estimasi biaya adalah maksudnya Arsa? Itu dari Work without structure adalah? Iya, karena sudah rinci tadi lebih mudah kita ya mengestimasi biayanya, ya. Jadi begitu ya, karena estimasinya lebih mudah kita ya karena sudah teratur. Nah, kemudian ada lagi? Ada lagi? Ya, jadi intinya adalah ya untuk mendukung keberhasilan suatu proyek, ya, agar dia tercapai sesuai dengan yang kita inginkan, gitu ya. Nah, baiklah. Jadi karena adik-adik barangkali sudah dapat sedikit tentang work without structure, maka saya akan coba dengan studi kasus begini ya. Coba adik-adik lihat nih gambar di layar ini. Ini adalah merupakan breakdown structure dari pembangunan sebuah gedung, building project. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan pada adik-adik ya, coba menurut adik-adik ya, pekerjaan mana yang sudah dapat kita breakdown? Sudah tidak bisa kita breakdown lagi. Pekerjaan apa? Ada yang bisa jawab? Pekerjaan manakah yang sudah tidak bisa kita breakdown lagi? Karena di sini terdiri, ya, ya, Arsa, silakan. pekerjaan global. Pekerjaan file, iya, pekerjaan file. Kenapa pekerjaan file tidak bisa di breakdown lagi? Karena pekerjaan file itu adalah merupakan pekerjaan yang sudah hasil dari breakdown pekerjaan fondasi. Jadi dia hanya tinggal dua kategori yaitu task ya dan resource atau task dan activity. Ya. Nah, ini sebagai contoh ya, task dan activity ya. Nah, apa itu task? Task adalah aktivitas yang harus dikerjakan, sedangkan resource ya atau activity adalah sumber daya yang harus yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut ya. Nah, contohnya begini. Work package-nya itu adalah pekerjaan fondasi. Ya, kemudian task-nya apa? Itu pengukuran lokasi yang menjadi tanggung jawab, ya, pengukuran lokasi. Kemudian resource-nya apa? Resource-nya adalah kita butuh surveyor, ya. Kemudian kita butuh peralatan, theodolit atau water pass, ya. Kemudian kita perlu lagi meteran atau pita ukur, gitu ya. Nah, jadi setelah itu udah nggak bisa lagi di breakdown, gitu ya. Ya, Dede ya. Nah, kemudian saya contohkan lagi ada pekerjaan fondasi, itu pekerjaan penggalian tanah. Kita gali tanah. Nah, yang menjadi task di sini adalah penggalian tanah ya pada work package untuk pekerjaan fondasi. Ya, kemudian resource-nya adalah operator ekskavator itu sendiri dan dump truck. Dan setelah sampai ke dump truck itu tidak bisa kita breakdown lagi. Itu adalah untuk pekerjaan file sebagaimana disampaikan oleh Saudara Hasan. Ya. Nah, kalau kita lihat ya, pekerjaan yang masih bisa di breakdown lagi ini banyak ya. Itu pekerjaan yang level 1 masih bisa di breakdown lagi. Contohnya tadi apa? Itu coba contohnya. Pekerjaan struktur. Nah, pekerjaan struktur ini bisa kita breakdown lagi. Kita breakdown lagi yang pertama bisa jadi dia pekerjaan struktur lantai 1 atau pekerjaan struktur lantai 2 atau lantai 3 gitu. Ya. Jadi kira-kira begitu ya. Oke.
Oke, adik-adik, apa namanya? Saya kira untuk materi breakdown structure ini adik-adik sudah paham ya, sudah dapat dan sudah mengerti. Mungkin kita bisa buat kesimpulan bersama atas apa yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama, bisa kita simpulkan bahwa work breakdown structure ini adalah merupakan metode untuk menguraikan pekerjaan menjadi bagian-bagian kecil ya, lebih rinci. Ya, kemudian apa? Ya. Iya. Jadi karena pekerjaan sudah rinci, sudah menjadi work package, memudahkan kita untuk melakukan perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan. Ya. Alasannya apa? Yang pertama, iya, WBS itu tugasnya adalah mengurai ya, jadi membuat kerucut pekerjaan ya sampai ke pekerjaan yang paling rinci yang tidak bisa di breakdown lagi. Ya. Nah kemudian apa lagi? Sudah jelas ya, dengan adanya WBS itu sangat memudahkan kita untuk melakukan perencanaan. Segala-galanya sudah rinci, sudah kita breakdown. Kemudian ada lagi? Nah, itu salah satunya adalah mudah kita mengendalikan ya. Jadi proyek sudah rinci, sudah jelas, biaya sudah jelas, mengendalikan juga lebih mudah gitu ya. Nah, sebagai penutup ya, intinya adalah semakin baik WBS yang kita susun, maka ya semakin mudah proyek direncanakan dan dikendalikan. Jadi intinya kita perlu WBS dalam pengendalian proyek itu tadi ya. Nah gitu. Baik adik-adik ya, sebagai akhir dari kuliah kita hari ini, tidak ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Nah, jadi sebagai akhir daripada perkuliahan kita, untuk kita bisa mengingat kembali, mengulang-ulang kembali ya, saya akan memberikan tugas ya. Sebagai penutup perkuliahan, saya akan memberikan tugas dan melaksanakan evaluasi secara mandiri. Artinya, saya akan mengevaluasi apa yang adik-adik dapatkan hari ini ya, dan mengukur pemahaman adik-adik mengenai work breakdown structure ini ya. Nah, breakdown structure itu beserta implementasinya nanti akan saya berikan tugas. Setelah kuliah ini saya akan berikan tugas pada adik-adik ya. Nah, itu mohon nanti disiapkan dan dilaporkan kepada saya sebelum kita menghadapi ujian akhir ya, atau ujian semester akhir. Oke, saya kira karena tidak ada lagi pertanyaan ya, saya kira saya cukupkan sampai di sini ya. Mohon maaf segala kesilapan, barangkali ada salah menyampaikan atau kekurangan dari saya ya. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbani amanah beradab.